Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita sama-sama pujikan satu hal yang kami rindukan, ya Tuhan. Selalu berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan,
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Kamu membawa Tuhan bangsa kami, negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang menolong bangsa kami, Kau yang menuntun bangsa kami ya Bapa. Kau yang mengurapi setiap pemimpin yang ada Tuhan, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah yang ada Bapa. Kau yang menolong ya Bapa, Kau yang memberikan urapan-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan bisa memimpin apa telah Kau percayakan dengan bijaksana Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin melihat satu tokoh yang jarang diceritakan dan yang hanya ada di dalam surat Filipi tentang seorang yang bernama Epafroditus. Epafroditus sahabat Paulus. Paulus menyebutnya sebagai saudara, brother, follow worker, teman sekerja, dan follow soldier, teman seperjuangan atau teman sesama prajurit Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-25 sampai 30. Saya akan baca. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, itu ayat-ayat yang kita baca. Kita akan lihat tentang siapakah Epafroditus itu. Saudara, Epafroditus adalah anggota gereja di jemaat Filipi. Paulus memberitakan Injil sampai ke daerah Asia Kecil. Lalu dia sampai ke satu kota yang namanya Filipi. Di sana saudara, Paulus mendirikan gereja, lalu kemudian salah satu jemaatnya adalah bernama Epafroditus. Saudaraku, kalau saudara membaca tentang Epafroditus, saya memperhatikan ia seseorang yang memiliki roh belas kasihan dari Tuhan. Hatinya itu mudah tersentuh. Hatinya itu saudara menaruh belas kasihan kepada semua orang. Ya saudaraku, Tuhan yang memberikan. Saya tahu orang-orang seperti itu Tuhan yang memberikan. Saudara, ada orang-orang yang memiliki roh belas kasihan yang sangat penuh di dalam dirinya. Itulah Epafroditus. Saudara, tentu dia mendapat kasih karunia atau mendapat belas kasihan dari Tuhan itu, roh belas kasihan, karena dia banyak dia berdoa dan membaca firman. Sebab orang yang bersuka berdoa dan membaca firman, dia bergaul dengan Tuhan dan Tuhan akan memberikan belas kasihannya kepada dia, roh belas kasihan kepada orang lain. Saudara, sama seperti Tuhan mengasihi orang lain, sama seperti Tuhan memberikan belas kasihannya kepada manusia, demikian juga Epafroditus memberikan belas kasihannya kepada semua orang, saudara. Nah, Epafroditus diutus oleh gereja Filipi untuk menolong Paulus. Yang saat itu Paulus ada di dalam penjara di Roma. Tetapi kita harus tahu saudara, pada waktu Paulus ada di dalam penjara di Roma, dia tidak dimasukkan ke dalam kerangkeng, melainkan dia di dalam satu rumah yang harus disewa dan dia tinggal di sana, tidak boleh keluar.
saudara. Jadi dia tahanan di dalam rumah. Nah, itu yang ada, dan Paulus membutuhkan orang. Kata Paulus, banyak orang sudah meninggalkan dia, dan Paulus membutuhkan orang-orang untuk bisa menolong dia, saudara. Nah, jemaat di Filipi mengirim Epafroditus, dan Epafroditus itu sangat berguna bagi Paulus. Paulus merasa tertolong oleh Epafroditus. Nah, Paulus menyebut Epafroditus sebagai seorang saudaraku. Di situ ada kata adelpos, saudara sekandung, dikatakan seperti itu. Dikatakan lagi Epafroditus sebagai teman sekerja, sunergos, teman sekerja, dan teman seperjuangan, sustratiotes. Saudara, itu yang kita lihat. Epafroditus artinya dia rupawan, lembut, tampan. Dia seorang yang elok, sama seperti Daud yang juga disebut elok di dalam Alkitab. Kadang-kadang saudara, disebut elok itu bukan hanya wajahnya yang elok cantik. Kalau Alkitab tulis elok tampan, itu adalah tentang keadaannya juga, rohaninya baik. Ia seorang Kristen non-Yahudi. Artinya saudara, dia bukan orang Yahudi. Saat itu kekristenan terbagi menjadi dua golongan. Satu Kristen yang berlatar belakang Yahudi, dan yang kedua Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Nah, ia juga bukan seorang pengkhotbah. Jadi dia bukan orang Yahudi, Kristen, tapi bukan latar belakang Yahudi. Dia juga bukan seorang pengkhotbah. Dia tidak berkhotbah. Kalau kita lihat di sini, dia tidak memiliki jabatan apapun di dalam gereja. Juga dia bukan seorang pengusaha. Saudara, dia bukan seorang pengusaha seperti Febe. Ia hanya melayani. Pokoknya dia hanya tahu bagaimana dia bisa melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia melayani seperti Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada orang lain. Dia melakukannya. Dan Tuhan menaruh roh belas kasihan kepadanya. Ia seorang hamba Tuhan, saudara. Dia seorang hamba Tuhan. Seorang penulis buku namanya Warren Wiersbe mengatakan Epafroditus adalah seorang Kristen yang hidupnya seimbang, saudara. Artinya ia bisa membagi waktu sama ke semua lini, saudara. Dia hidupnya seimbang. Di dalam banyak hal dia seimbang. Dia tidak satu-satu saja, tetapi dia semua seimbang, saudara. Kekristenan juga harus belajar seimbang, saudara. Kita tidak boleh hanya memikirkan tentang pekerjaan terus. Kita tidak boleh memikirkan satu, mungkin saudara hanya di dalam rohani terus. Tetapi kita harus seimbang semuanya. Itulah Epafroditus, saudaraku. Itu yang dia ada. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada seorang yang bernama Nehemia. Saudara, Epafroditus mirip-mirip seperti ini, saudara. Ia seorang seperti Nehemia. Nehemia waktu itu membangun tembok Yerusalem. Ya, sambil memegang pedang dan sekop, saudara. Jadi Nehemia 4 ayat 17 saya baca lebih dulu. Yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Jadi saudaraku, Nehemia ini dia bekerja. Satu tangan memegang senjata, pedang, satu tangan memegang sekop, saudara. Dia bekerja, saudara. Mengapa Nehemia mengerjakan seperti itu? Karena ada musuh yang hendak merobohkan tembok. Ada musuh yang mau menyerang. Jadi Nehemia itu bekerja sambil berjaga-jaga. Dia bekerja sambil berjaga-jaga menghadapi musuh, saudara. Tangannya yang satu dia mulai ngatur sekop. Tapi kalau ada musuh mau menyerang, dia cepat-cepat pegang senjata, saudara. Itu yang dilakukan. Jadi bekerja sambil berperang. Nah, itu yang ada. Saat itu Nehemia harus menyelesaikan pekerjaannya, tetapi juga menghadapi gangguan-gangguan. Di satu sisi harus bekerja harian, dan di sisi lain ada tantangan, ada lawan yang harus dihadapi. Kadang-kadang hidup kita juga seperti itu, saudara. Di satu sisi kita mengerjakan pekerjaan harian kita. Kita punya pekerjaan, kita sebagai karyawan, kita sebagai mungkin
pimpinan perusahaan atau apapun saudara, kita mengerjakan pekerjaan. Tetapi di satu sisi kita juga harus menghadapi, kita harus menumbuhkan kerohanian kita. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Satu sisi kita bekerja, satu sisi juga kita berdoa. Kadang-kadang di dalam bekerja, kita juga berdoa. Kadang-kadang di dalam bekerja, kita juga merenungkan firman Allah. Ini dua hal ya saudara, ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu yang ada. Kira-kira Nehemia modelnya seperti itu. Demikian juga dengan Epafroditus. Dia mengerjakan pekerjaan. Saudara, tetap dia juga berdoa. Terus dia lakukan pekerjaan yang ada. Kita harus menjadi seorang Kristen yang seimbang. Bukan berdoa terus tetapi juga harus bekerja. Juga bukan bekerja terus tetapi juga harus berdoa, saudara. Ini yang kita lihat saudara. Bukan memberitakan Injil terus, tetapi juga harus menggembalakannya. Ini namanya seimbang. Semua hal harus seimbang. Kekristenan kita juga harus seperti itu. Lalu Paulus berkata kepada Epafroditus, dia mengatakan Epafroditus adalah sebagai saudara. Saudaraku atau saudara. Paulus menyebutnya demikian. Adelpos dalam bahasa Yunani itu sebetulnya mengarah kepada saudara sekandung, saudara satu rahim. Saudaraku seringkali atau saudara-saudaraku atau saudara sekandung. Kita di dalam Tuhan adalah saudara. Saudara satu rahim, yaitu di dalam Kristus. Saudara, kita ini adalah bersaudara satu dengan yang lain. Saudara, bahkan hubungan persaudaraan kita di gereja seringkali lebih erat daripada saudara kandung, saudara. Hubungan kita lebih erat daripada saudara adik kakak sendiri. Sebab apa? Sebab kita memiliki roh yang sama. Di dalam Tuhan kita memiliki roh yang sama. Kita dibaptis dengan baptisan yang sama. Kita dipimpin oleh roh-roh yang sama. Sehingga kita menjadi satu, itu yang Paulus katakan. Jadi Epafroditus disebut oleh Paulus sebagai saudara sekandung. Saudara satu rahim. Saudara, sesama saudara mungkin ada perselisihan paham. Tetapi dengan cepat bisa didamaikan kembali. Sebab tidak ada perseteruan yang berlangsung lama di dalam keluarga Kristen, saudara. Itu yang kita lihat. Paulus menyebut Epafroditus sebagai rekan sekerja. Rekan dalam pekerjaan. Rekan sekerja biasanya harus satu visi, satu tujuan. Jika tidak bisa satu visi, satu tujuan, maka akan terjadi perpecahan, akan bubar, saudara. Rekan sekerja itu satu visi. Paulus dengan Epafroditus satu visi, sehingga bisa berjalan dengan baik. Paulus dengan Epafroditus satu tujuan, saudara, dengan berjalan dengan baik. Dua orang memang lebih baik dari satu orang. Tetapi harus satu visi. Baru bisa berjalan. Tidak mungkin dua orang itu berjalan bersama-sama kalau bisa bertentangan. Kalau ada kerjasama saudara satu dengan yang lain itu baik saudara. Mungkin saudara mau bekerja sama dengan orang lain di dalam pekerjaan itu baik. Tetapi harus satu visi, satu arah. Kalau tidak saudara tidak akan bisa jalan dengan baik. Kalau satu hanya memikirkan tentang A saja. Tidak mungkin saudara, harus kedua-duanya sama jalan. Paulus seorang rasul, tetapi dia menyebut Epafroditus sama kedudukannya dengan dirinya. Dia menyamakan saudara, dia mengangkat Epafroditus supaya bisa berjalan sama-sama di dalam melakukan pelayanan kehendak Tuhan. Kita tahu Epafroditus itu hanya orang biasa saja saudara. Tidak seperti Paulus yang dipanggil oleh Tuhan sebagai rasul, tetapi Paulus mengangkatnya. Sebab itu saudara, dia bisa berjalan bersama-sama. Sama-sama tunduk kepada Tuhan. Sama-sama menjadi hamba Tuhan. Epafroditus, rekan sekerja Paulus. Di setiap tempat Tuhan memberikan kepada Paulus rekan sekerja. Saudara, Paulus mempunyai rekan sekerja. Ada Priscilla dan Aquila, ada Urbanus, ada Timotius, ada Titus, ada Aristarkus, ada Markus, ada Filemon. Mereka teman-teman sekerja. Demikian juga di dalam hidup ini saudara. Dalam hidup ada rekan sekerja yang Tuhan tempatkan dalam hidup saudara.
Saudara mempunyai rekan sekerja yang ditempatkan oleh Tuhan. Saya mempunyai rekan sekerja. Biar rekan sekerja itu terus berjalan bersama-sama. Menjadi rekan sekerja sampai Tuhan datang berjalan bersama-sama. Sebab 2 orang lebih baik daripada 1 orang. Tetapi harus dalam satu visi. Menjadi rekan sekerja Paulus tidak mudah, saudara. Harus memiliki disiplin yang tinggi. Sebab Rasul Paulus disiplinnya sangat tinggi, saudara. Jadi tidak mudah. Saudaraku, kalau Epafroditus dianggap sebagai rekan sekerja, berarti Epafroditus bisa mengikuti gerak dari Paulus. Langkah-langkah dari Paulus. Luar biasa sekali, saudara. Luar biasa. Saya yakin cuma satu yang membuat Epafroditus bisa seperti itu. Yaitu dia suka berdoa. Dia suka berdoa. Saudaraku, kita memang tidak termasuk rekan sekerja Paulus. Saudara, tetapi menurut 1 Korintus 3 ayat 8 sampai yang ke-9 saya baca 1 Korintus 3 baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, kita adalah rekan sekerja Tuhan. Oh saudara, bukankah ini sangat indah? Tuhan mau mengajak kita bersama-sama. Kita taat kepada Tuhan. Kita melakukan kehendak-Nya. Itulah yang disebut rekan sekerja Tuhan. Saudara, apa saudara mau menjadi teman sekerja Tuhan? Kalau Tuhan mengajak saudara untuk melayani, kalau Tuhan mengajak saudara untuk menjadi rekan sekerjanya, apakah saudara akan berkata, Tuhan aku mau Tuhan melakukan kehendak-Mu. Tuhan memerlukan saudara. Tuhan memerlukan kita semua untuk apa? Untuk menyampaikan kehendak-Nya kepada dunia. Dunia harus mendengar berita tentang Yesus. Dunia harus mendengar dan saudara mau dipakai oleh Tuhan. Kita harus mau menjadi pekerja Tuhan. Kita harus mau menjadi alatnya Tuhan. Kita bekerja untuk membangun orang lain. Saudara, kita bekerja untuk membangun, saudara, membangun dan membantu tubuh ini supaya berfungsi. Kita bekerja untuk membangunkan orang lain. Ada orang-orang lain yang tidak bisa bangun, saudara. Ada orang-orang lain yang tidak bisa berdiri tegak. Ada orang lain tidak bisa berdiri kokoh. Kita menolong supaya dia bisa berdiri kokoh, saudara, di dalam Tuhan. Kita juga membantu akan tubuh Kristus ini supaya berfungsi dengan baik, membantu tubuh Kristus supaya bisa berfungsi dengan baik. Epafroditus bersedia diutus jemaat Filipi untuk membantu atau menjadi hamba bagi Paulus. Dia rela, dia seorang yang rendah hati, dia mau menolong, dia mau membantu apa yang menjadi keperluannya Paulus, saudara. Saudaraku, rekan atau pertemanan itu penting. Sebab kalau kita punya rekan yang baik, kalau kita punya teman yang saling bersama-sama, oh saudara, kecepatan pertumbuhan kita bisa lebih cepat, saudara. Karena 2 orang itu lebih. Nah, saudara, ada satu cerita tentang ada 2 orang, dia berteman sejak kecil. Dia berteman sejak kecil, satu kampung juga saudara berteman, lalu kedua-duanya menjadi tentara. Nah, pada waktu keduanya itu menjadi tentara, ternyata mereka ditempatkan di dalam divisi yang berbeda satu sama yang lain. Saudara, suatu kali si temannya ini mendengar bahwa temannya yang satu itu tertembak di medan perang dan terkapar, dia luka berat, hampir mati. Temannya satu sangat gelisah. Dia berkata kepada komandannya, aku mau lihat temanku itu. Dia ketembak, dia ada di mana, aku mau cari. Tapi komandannya bilang, jangan, ini kondisi darurat, kondisi yang parah sekali. Masih ada tembak-menembak terjadi. Kalau kamu ke sana, kamu berbahaya. Tetapi dia nekat juga, dia lari, dia cari temannya. Dia pergi, dia cari temannya. Akhirnya dia menemukan temannya yang kondisinya yang sedang parah. Lalu dia bawa temannya itu
ke baraknya dia angkut, dia bawa. Dan tembakan itu silih berganti menembak. Dan orang ini kena tembak juga. Akhirnya sampai di barak, lalu yang temannya yang sakit parah itu mati, lalu dianya juga luka parah. Komandannya bilang, tuh betul kan aku bilang apa? Aku kan sudah kasih tahu, tidak ada gunanya kamu pergi ke sana. Buktinya sekarang temanmu mati kan? Dan kamunya juga luka. Tapi orang ini berkata, Pak Komandan, pada waktu saya sampai di teman saya yang luka, teman saya berkata bahwa aku percaya, aku yakin pasti kamu ke sini. Lalu kemudian dia mati. Saudara, begitu dia yakin, begitu dia tahu, itulah persahabatan. Saudara, ada rekan-rekan yang seperti itu. Saudara, kalau kita lihat. Nah, Epafroditus, seorang rekan yang baik seperti itu, saudara. Itulah dia, itu Epafroditus. Lalu Paulus mengatakan Epafroditus sebagai teman seperjuangan. Saudara, Epafroditus mengatakan dia sebagai teman seperjuangan, teman di dalam peperangan. Bahasa Yunaninya sustratiotes, itu gambaran dari orang-orang yang sedang bertempur, berdampingan melawan serangan musuh yang tidak terlihat atau juga yang terlihat, saudara. Jadi saudara, arti sustratiotes itu artinya bertempur bersama. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa Epafroditus adalah teman sesama dalam pertempuran iman. Teman sesama di dalam pertempuran dengan yang tidak kelihatan. Teman sesama. Saudara, Epafroditus adalah teman Paulus saat Paulus sedang mengalami problem yang besar. Dia adalah pendoa. Dia mendoakan Rasul Paulus. Dia bersama-sama berdoa. Bersama-sama bertempur, saudara. Bersama-sama bertempur. Saudara, kadang-kadang pemimpin juga membutuhkan bantuan doa kepada jemaat. Paulus sering berkata, doakan kami. Waktu Tuhan Yesus di Getsemani, dia diajak murid-muridnya berdoa. Tapi murid-murid tidak bisa menjadi sustratiotesnya Tuhan Yesus. Sebab murid-murid tertidur. Tetapi Epafroditus tidak, saudara. Dia bergumul bersama dengan Paulus. Sebab itu Paulus mengatakan dia teman seperjuangan, teman di dalam peperangan. Musuh kita adalah iblis, dunia dan kedagingan. Walaupun musuh kita sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Tetapi musuh ini tidak mau menyerah. Dia mau menghancurkan, dia mau menghantam. Tetapi saudara, kita bersama-sama berdoa. Paulus berdoa bersama Epafroditus untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Saudara, dan dia menang. Setiap anak Tuhan adalah prajurit yang berperang melawan musuh. Saudara, berperang melawan musuh. Mengapa? Sebab setelah kita berada di pihak Kristus, iblis akan memeranginya. Saudara, kita adalah prajurit Tuhan. Kita adalah prajurit. Dan kita, saudara, adalah sesama di dalam Tuhan untuk berjuang, berperang melawan musuh. Saudara, kenapa iblis memusuhi kita? Kenapa dunia melawan kita? Sebab saudara sudah bukan di pihaknya lagi. Saudara sudah keluar dari dunia ini. Saudara sudah bertentangan dengan iblis. Sebab itu iblis akan menarik lagi saudara. Iblis akan memakai segala macam cara. Untuk apa? Untuk menghancurkan. Tetapi saudara jangan takut. Sebab Tuhan sudah menang. Kita berperang, bukan berhadapan dengan iblis, saudara, secara langsung yang seperti gambar yang bagian bawah. Tetapi kita berperang, saudara, dengan iman. Kita hadapi, saudara. Kita harus melawan dan kita pasti menang, saudaraku. Kita harus menjadi orang yang gagah perkasa supaya tidak kalah. Kalah itu menyakitkan. Kalah itu menyedihkan. Kalah membuat kita lemah. Kalah membuat kita tidak berdaya. Kita harus menang. Kita harus menang. Jangan kalah. Sebab Kristus sudah menang. Maka kita pun juga menang. Paulus berkata kepada Timotius, kita harus menjadi seorang prajurit. Prajurit yang baik. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4.
ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, lihat di sini, tidak memusingkan dirinya dengan persoalan hidup, tetapi dia bagaimana menyenangkan komandannya. Dia berperang. Dia berperang. John Gill, seorang yang menulis buku tentang komentari, mengatakan kehidupan setiap orang percaya adalah peperangan. Perang. Dia selalu terlibat dalam perang melawan dosa, melawan setan, melawan dunia. Dan juga sering bertarung dalam iman, berjuang melawan guru-guru palsu dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, perang katanya. Perang. Saudaraku, saudara jangan takut. Dulu sebelum saudara kenal Yesus, saudara berperang dengan iblis dan kalah. Saudara berperang dengan dunia dan kalah. Saudara berperang dengan daging dan kalah. Tetapi setelah mengenal Yesus, saudara berperang dengan iblis dan menang. Saudara berperang melawan dunia dan menang. Saudara berperang melawan daging dan menang. Karena kita adalah pemenang, sebab Yesus sudah menang. Saudara, Epafroditus bukan pengkhotbah, bukan juga guru, bukan juga gembala. Ia hanya seseorang. Dia hanya orang yang disebut pengisi celah. Pengisi celah. Saudara, kalau saudara lihat misalnya ada lantai, saudara. Dipasang dengan lantai. Maka di tengah bagian lantai itu ada yang namanya celah. Celah itu biasa diisi oleh bubuk-bubuk semen atau apa, saudara, yang disebut nut. Saudara, di nut semua supaya itu rapat, supaya nempel jadi satu. Nah, pengisi celah. Epafroditus adalah pengisi celah. Epafroditus adalah yang ada di celah itu, saudara. Jadi pekerjaan Epafroditus adalah seperti itu. Dia dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau ada orang lain membutuhkan, dia menolong, dia membutuhkan. Dia hanya mengisi di mana ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, dia isi. Di setiap ada yang kosong, dia isi. Dia hanya mengisi di mana ada yang kosong. Dia hanya mengisi. Dia bukan subjek utama, tetapi dia mengisi. Dia bukan tokoh utama, tetapi dia mengisi. Merekatkan, menjadikan satu itu yang ada. Di mana ada yang kosong, dia tolong. Ketika Rasul Paulus membutuhkan sesuatu, dia datang membantu, saudara. Itu pelayanannya Epafroditus. Dia melayani apa yang kira-kira itu akan dibutuhkan. Dia melakukan pelayanan seperti itu. Epafroditus seorang yang mau bekerja. Dia tidak tertarik dengan popularitas. Dia tidak ingin menjadi tokoh yang dihormati. Dia orang bersedia ditempatkan dimanapun. Asal bisa mengisi yang kosong. Sebab dia tidak mau karena kosong, karena ada sesuatu, maka akan menimbulkan masalah. Tetapi Epafroditus mengisi. Dia menjadi penyambung mata rantai yang putus. Saudaraku, Epafroditus melakukan pekerjaan ini karena dia belajar dengan Tuhan di sekolahnya Tuhan. Ada banyak pekerjaan, tetapi pekerjaan ini adalah pekerjaan mengisi celah supaya tidak ada yang kosong. Kadang-kadang saudara, ada orang memasang jendela, saudara, kacanya getar, saudara. Lalu kemudian dipasang sil, ditaruh sil sekelilingnya. Tujuannya apa? Supaya kacanya itu, saudara, tetap, saudara, tidak getar. Nah, lowongan ada bolong-bolong itu. Itulah Epafroditus. Dia sebagai sil, dia untuk mengatur semua supaya semua jadi rapih dengan dia baik, saudara. Tampaknya itu cuman kecil, tidak, saudara. Dia belajar banyak, dia duduk di kaki Yesus. Dia memiliki satu pekerjaan yang orang lain tidak mau kerjakan dan dia kerjakan. Orang seperti ini hanya satu yang dipikirkan, yaitu melayani dengan kasih Tuhan. Melayani dengan kasih Tuhan. Bahkan saudara, dalam kondisi sakit sekalipun, Epafroditus masih melayani. Paulus menyebut pelayanannya ada seperti leitorgos, yaitu seseorang yang melayani untuk kebutuhan, bukan
kebutuhan per orang, tapi kebutuhan satu kota. Kalau satu kota itu membutuhkan sesuatu, misal satu kota itu membutuhkan acara yang mengeluarkan uang banyak dan sebagainya karena satu kota, maka Leitergos itu yang melakukannya. Itulah Epaphroditus. Kadang-kadang harus membiayai peperangan. Saudara, kalau kota itu perang dan tidak punya peralatan senjata, maka dia menyiapkan semua. Kadang-kadang saudara mempersiapkan atlet untuk bertanding, yaitu mewakili kota. Itu pelayanannya. Jadi saudara, dia udah melayani saudara di dalam banyak hal. Ia mengeluarkan tenaga, ia mengeluarkan uang, dia mengorbankan hidupnya demi kerajaan sorga. Epaphroditus melayani kebutuhan Paulus di penjara. Dan itu tidak mudah saudara. Itu mengandung resiko yang besar. Sebab dia bisa disebut teman tahanan, teman penjara. Tetapi Epaphroditus tidak takut, tidak peduli. Dia tetap ada di sana. Walaupun dia disebut penjahat, dia tidak ada masalah. Saudara, yang penting dia bisa menceritakan, bisa melakukan pekerjaannya seperti yang Tuhan suruh. Saudara, ini pekerjaan yang penting juga. Epaphroditus tidak bisa seperti Paulus yang memberitakan Injil kemana-mana. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan demikian. Tetapi dia menolong Paulus supaya Paulus bisa lancar di dalam memberitakan Injil. Dia bisa membawa. Ada banyak orang-orang tidak bisa berkhotbah, tidak bisa melakukan pimpin puji-pujian. Tetapi dia bisa memberikan sesuatu. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan jalan. Banyak jemaat yang dipakai Tuhan untuk menopang hamba-hamba Tuhan dengan apa yang bisa dilakukannya. Filipi 2 ayat 26. Filipi pasal yang kedua ayat 26. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian. Dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Saudara, Epaphroditus sakit. Dan jemaat di Filipi khawatir sebab sakitnya parah. Bahkan dikatakan di ayat 27 nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia dan menyembuhkannya. Saudara, di dalam ayat 26 Epaphroditus kangen, rindu kepada kamu. Kata Paulus, ia sangat rindu kepada kamu sekalian yang ada di Filipi. Rindu. Rindu seperti rusa, rindu sungai. Rindu untuk ketemu jemaat di Filipi. Sebab jemaat di Filipi juga sangat mengkhawatirkan Epaphroditus. Rupanya jemaat di Filipi satu sama yang lain saling menghargai, saling menolong satu dengan yang lain. Ada ikatan batin yang kuat antara jemaat dan Epaphroditus. Gereja di Filipi gereja yang baik saudara. Dalam kesatuan imannya ini. Ini menunjukkan keanggotaan gereja. Epaphroditus bahagian dari keanggotaan gereja Filipi. Ketika Epaphroditus sakit, jemaat juga mengalami sakit menderita saudara. Sama dengan seseorang. Kalau tubuh ini, tangan ini kena infeksi, maka seluruh bagian tubuhnya juga terasa kena infeksi. Saudara, kalau satu menderita, maka yang lainnya juga menderita. Itulah sebabnya jemaat itu merasakan tentang penderitaan Epaphroditus. Dia khawatir dan dia mendoakan. Gereja adalah keanggotaan. Gereja adalah keanggotaan seperti tubuh. Sebab itu saudara, kalau ada satu tubuh kenapa-napa, maka yang lain juga akan terasa. Gereja bukan terpisah-pisah saudara. Gereja itu satu tubuh. Sehingga saling tolong menolong satu sama yang lain. Gereja adalah keanggotaan. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mata. Itu kesatuan saudara. Itu yang disebut keanggotaan gereja. Saudara adalah anggota gereja. Sebab itu saudara adalah kesatuan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa dipisahkan saudara. Saudara boleh belajar banyak dari guru-guru lain. Tetapi hanya satu Bapa saudara. Hanya satu Bapa rohani saudara. Nah itu yang ada. Itu yang mengawasi di dalam keanggotaan gereja saudara.
Saudaraku, itu yang ada. Mungkin saudara mendengar pelajaran melalui YouTube dari gereja A, B, C, D, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara belajar di situ karena dia anggap bisa mengajar saudara. Tetapi secara keanggotaan gereja, saudara adalah keanggotaan gereja di tempat ini, saudara. Saudara keanggotaan gereja di gereja Bukit Saitun, itu yang ada. Itu secara keanggotaan, saudara. Dan itu adalah keanggotaan yang saudara harus pelihara, saudaraku. Nah, itu yang ada dan saudara bertumbuh di sana. Melihat kekhawatiran ini, Paulus ingin mengirim kembali Epafroditus ke Filipi. Kita kirim saja ke sana. Padahal Paulus sendiri membutuhkannya. Tetapi karena jemaat perlu, Paulus berkata, ya sudah, kamu pergi saja. Paulus mengalah, walaupun dia butuh. Ia tidak mau egois. Dulu jemaat Filipi yang mengirim Epafroditus kepada Paulus untuk menolong Paulus dan kebutuhannya. Tetapi karena banyak satu hal, saudara, maka Paulus mengirim kembali Epafroditus supaya jemaat di Filipi juga senang. Bukan berarti Paulus menolak pelayanannya Epafroditus. Saudara, Paulus ingin Epafroditus ada bersamanya. Tetapi Epafroditus dalam kondisi yang seperti ini dan dikhawatirkan oleh jemaat di Filipi. Paulus ingin menghibur jemaat di Filipi dengan mengirim Epafroditus lagi. Epafroditus seorang hamba Tuhan yang diperlukan di banyak-banyak tempat. Memang pelayanan seperti itu, pelayanan yang indah, saudara. Mengapa kita merasakan sakit? Kenapa Epafroditus sakit? Padahal dia melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan dia melayani dengan sungguh-sungguh. Memang orang-orang suka mengabaikan kesehatan. Seperti Timotius yang mengabaikan kesehatannya. Lalu kemudian Epafroditus juga, saudara. Dia melayani sampai dia juga mengalami sakit. Lalu dia melayani. Mengapa ada yang sakit? Mengapa kita merasakan sakit? Mengapa kita merasa sedih, saudara? Kenapa ada orang merasa duka cita? Seringkali ada maksud Tuhan di dalam kesedihan seseorang. Seringkali ada maksud Tuhan di dalam penyakit yang dialami oleh seseorang. Saudara, dengan mengalami sakit, orang itu merasakan sedikit penderitaan Kristus. Pada waktu orang berpikir, kenapa aku sakit? Tuhan izinkan supaya dia tahu sakit ini seperti apa. Dan dia tahu bahwa Kristus juga sudah menderita pesakit seperti dia, saudara. Sehingga kita bisa bersandar kepada Tuhan. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Saudara, itu yang dimaksud. Sehingga kita tahu. Sebab itu percayalah, saudara, Tuhan yang mengizinkan kita sakit. Maka Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan. Tuhan yang mengizinkan kita luka, maka Tuhan sendiri yang akan membebatnya, saudara. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan ini, maka dia juga akan menolongnya. Saudara, kalau kita sembuh dari sakit, kita ngerasa seperti dibangkitkan dari kematian. Pada waktu kita sakit, kita ngalamin seperti itu. Saudara, kalau kita hidup di negara yang 4 musim, saudara. Pada saat musim gugur, saudara. Saudara lihat semua seperti rontok semua. Lalu kemudian udah gitu musim salju, saudara, winter. Semua rasa-rasanya putih semua, salju semua. Tapi pada waktu musim semi, saudara, semua tumbuh seperti kehidupan itu muncul. Saudara, itu yang kita lihat. Memang seperti itu yang kita itu tampak, saudara. Spurgeon, saudara, memberikan satu contoh atau ilustrasi. Ada 2 benih, saudara. Ada 2 benih. 2 jenis benih. Benih yang pertama dimasukkan di dalam tanah. Dipendam di dalam tanah. Gelap. Gelap, saudara. Tanah yang lembab dimasukkan di dalam tanah. Benih yang satu ditaruh di luar. Terang. Dia bisa lihat matahari. Dia bisa lihat semua, saudara. Dia ada di tempat ini. Kadang-kadang saudara mungkin benih yang di dalam tanah itu berkata, enak dia. Dia benih itu ada di tempat yang terang. Benih itu ada di atas tanah. Aku ada di dalam tanah. Aku berkabung. Aku berduka. Semua gelap.
di dalam tanah gelap. Si benih yang di dalam tanah mengatakan, semua gelap, aku tidak bisa lihat apa-apa. Aku tidak bisa lihat apa-apa, semua gelap. Tapi benih yang di atas mengatakan, ini terang, terang. Karena terang saudara, lalu kemudian burung datang makan itu benih. Tapi benih yang ada di dalam tanah itu, dia diam, dia diam, dia diam dalam kegelapan, dia diam. Lalu benih yang ada di dalam tanah itu, dia mulai mendesak, pecah itu kulitnya. Lalu kemudian mulai tumbuh tunas, lalu mulai keluar, mulai bertumbuh seperti bangkit. Saudara, kadangkala penderitaan yang saudara alamin, kesulitan yang saudara alamin, asal saudara di dalam Kristus, seperti saudara benih, seperti benih yang dimasukkan di dalam tanah. Nanti ada suatu waktu, saudara akan keluar dan akan tumbuh, saudara. Lihat saudara, jangan kita ingin enak, enak, enak saja. Saudara, kita juga ngalamin saudara, kesukaran. Tetapi dalam kesukaran ini, kita semakin kuat. Kesukaran yang Tuhan izinkan dalam pandemi ini, itu saudara akan menjadikan saudara kuat dan gagah. Sebab itu saudara tetap tinggal di dalam Tuhan. Epafroditus adalah pahlawan iman. Orang yang bersedia melakukan apa yang orang lain sedikit melakukan. Epafroditus mau melakukan pekerjaan yang orang lain tidak mau kerjakan. Motonya adalah berpusatkan kepada manusia. Artinya saudara, pikirannya bukan kepada uang, pikirannya bukan kepada materi. Ada orang saudara bekerja, pikirannya hanya uang, uang, uang. Dia bekerja kalau nggak ada uang nggak bisa. Dia bekerja kalau nggak ada uang nggak jalan. Pokoknya pikirannya materi, 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 materi. Orang itu bekerja berpusatkan kepada uang. Tetapi ada orang bekerja berpusatkan kepada manusia. Dia menolong orang. Yang penting aku bisa menolong orang. Nah, kalau orang itu tidak memberikan apa-apa, yang penting aku bisa menolong orang. Saudara, dia berpusatkan kepada orang. Bukan berpusatkan kepada benda, kepada harta. Saudara, orang ini adalah orang yang indah. Itulah Epafroditus. Ia melihat bagaimana menolong manusia. Bagaimana caranya menolong manusia. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam pikiran Tuhan Yesus adalah bagaimana menyelamatkan manusia. Bagaimana menyelamatkan manusia. Bagaimana menyelamatkan manusia. Pikiran Yesus hanya kepada manusia. Yaitu menyelamatkan manusia. Saudara itu. Saudaraku yang itu lihat bagaimana menyelamatkan orang. Hidupnya ingin melihat orang lain senang. Epafroditus ingin melihat orang lain itu bersuka cita. Ia tidak mau hidup berpusatkan kepada materi. Tradisi gereja kuno memberitahu bahwa Epafroditus dikenal karena banyak menolong orang sakit di Roma. Jadi pada waktu dia melayani pelayanan kepada Paulus, dia juga menolong orang-orang yang sakit. Dia bukan dokter. Bukan, saudara. Dokter itu Lukas, dia bukan dokter. Tetapi dia menasehati, menghibur, memberikan satu kata-kata. Jadi pelayanan dari Epafroditus itu bukan memberi bantuan, misalnya uang saja atau memberi bantuan yang lain. Ada yang sakit, dia mungkin menolong orang yang sakit karena dia dokter, bukan. Dia menolong, mendoakan, menghibur, menguatkan. Seringkali saudara, sentuhan itu lebih efektif. Sentuhan itu lebih efektif daripada yang lain. Ia mencoba menolong orang lain di mana orang tidak berani mendekatinya. Sebab saat itu ada penyakit-penyakit menular. Orang-orang pagan, saudara, dia buang itu mayat itu di tengah-tengah kota. Itu yang ada. Tapi anak-anak Tuhan tidak begitu, saudara. Dia mempertaruhkan segalanya untuk Yesus dan memenuhi amanat agung. Bagi dia tidak ada yang lebih penting daripada menolong orang lain. Epafroditus rela mempertaruhkan nyawanya demi Yesus. Sebab itu ia rela menolong kebutuhan Paulus untuk melihat jiwa-jiwa dibawa datang kepada kerajaan Allah. Epafroditus seorang yang disebut parabolois atau parabolos, yaitu orang yang suka mempertaruhkan hidupnya
demi menolong orang lain. Paulus mempertaruhkan semuanya untuk orang lain. Dia menaruh semuanya, saudara. Ia mau menanggung resiko, saudara. Sebab apa? Sebab dia ada jalan dengan Tuhan. Orang yang mau, ada orang yang memang mau melakukan hal ini. Dalam prasasti Yunani ada seorang pengacara yang mempertaruhkan nyawanya dengan membawa kasus kliennya ke hadapan kaisar. Dan dia itu tidak mudah. Tapi dia berkata, yakin kita bisa, yakin kamu benar, dia bawa. Ada orang yang mempertaruhkan hidupnya dengan melayani orang sakit. Melayani orang yang dipenjara. Itu orang-orang seperti Epafroditus. Dia datang, dia memberi hiburan kepada narapidana. Dia menolong orang-orang yang sakit. Di Kartago selama wabah besar tahun 252, Uskup Siprian menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia mengurus orang yang sakit, mendesak kelompok untuk merawat mereka dan menguburkan mereka yang meninggal karena penyakit sampar. Orang-orang melemparkan tetapi mayatnya, tetapi Siprian membantu. Ada pelayanan yang disebut paraboloni, yaitu melayani di tempat orang yang tidak mau menjangkaunya. Paraboloni adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk mensejahterakan orang lain. Ini pelayanan yang indah, menghibur orang sakit, mengunjungi narapidana, dan seterusnya. Inilah pelayanan Epafroditus, saudara. Ini pelayanan. Paulus mengakui bahwa orang kudus di Filipi telah melayani dia dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan. Tetapi Epafroditus menyediakan apa yang tidak dapat mereka berikan, yaitu sentuhan pribadi. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan. Ini yang dilayani. Kita dapat memberikan dana kepada seseorang. Kita dapat memberikan dana kepada banyak orang ini dan itu. Kita bisa membantu saudara mereka melalui saat-saat yang sulit. Tetapi itu masih belum cukup. Kita melayani mereka. Kita melayani dengan sentuhan. Kita melayani dengan doa. Kita melayani dengan menghibur. Kita mendorong. Kita mengarahkan. Kita mempercayakan. Sekarang ini banyak orang yang membutuhkan pelayanan Epafroditus. Dia ingin. Dia melihat usaha sepi. Dia melihat banyak hal. Dia membutuhkan kata-kata dari saudara. Bahwa Tuhan Yesus yang mengatur semua. Tuhan yang menolong. Tuhan melihat. Dan Tuhan tidak meninggalkan. Dia membutuhkan kata-kata penghiburan. Yang membuat orang itu teguh dan kuat di dalam Tuhan. Menghadapi semua. Mungkin saudara dipakai oleh Tuhan menjadi pelayanan Epafroditus. Kalau Tuhan memberikan kepada saudara roh belas kasihan. Saudara, yang diperlukan adalah sentuhan, hiburan. Saudara, tolong doakan, kuatkan saudara supaya bisa lewat semua. Epafroditus telah menolong Paulus dengan sentuhan. Dengan demikian ia mewakili Paulus pada waktu dia karena ia dipenjara. Dia mewakili. Mari saudara, kita belajar dari Epafroditus. Epafroditus yang menolong. Saudara, mari saudara, kita lihat, kita merasakan Epafroditus, orang yang ada. Saudara, dia mau melayani. Melayani. Saudara, kita mau melayani. Kita akan menyanyi satu nyanyian. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Epafroditus menyerahkan semua untuk melayani lebih sungguh.
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara, kita melayani Tuhan, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara melayani, saudara yang ingin dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, saudara katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan seperti Epafroditus yang mengisi di tempat celah-celah di mana kosong. Aku mau melayani, aku mau melihat, aku mau mengobati, aku mau melihat, aku mau menghiburkan mereka. Saudara, sekarang ini banyak orang-orang yang perlu penghiburan dari anak-anak Tuhan. Berikan waktu saudara, berikan pengertian saudara, berikan kata-kata saudara, supaya dikuatkan di dalam Tuhan. Karena yang menguatkan adalah Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara, kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Kau bicara bagi kami ada satu pelayanan yang dibutuhkan di tengah-tengah pandemi ini, yaitu pelayanan Epafroditus. Tuhan, pelayanan yang orang lain mungkin tidak mau. Pelayanan di mana kami harus menghiburkan orang yang susah. Pelayanan di mana kami harus melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, ajar kami untuk bisa melihat dan mengerti. Supaya hidup kami bukan hanya materi yang dipikirkan. Hidup kami bukan hanya untuk cari uang. Tapi hidup kami untuk orang lain. Menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, menghiburkan orang lain. Arah kami kepada orang, kepada manusia. Seperti Tuhan yang arahnya adalah kepada manusia, yaitu menyelamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, biarkan firman-Mu ini berbicara. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Biarkan kami boleh masuk dalam pelayanan-pelayanan yang indah ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu menjadi alat-Mu. Menjadi alat-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati pekerjaannya, berkati sekolah, berkati usahanya, semua berkati Tuhan. Hamba-Mu ingin umat-Mu penuh sukacita dari Engkau, supaya dengan apa yang dia punya, dia pakai untuk melayani Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus.
Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Sekali lagi. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu.